kita mulai dengan pembukaan, kemudian sambutan dan arahan dari Bapak Kepala KPPN Pati, dilanjutkan dengan pemaparan dari Bapak Kepala Seksi Bank KPPN Pati, dan selanjutnya pemaparan dari masing-masing Pemda, dan dilanjutkan dengan diskusi. Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara pada pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelancaran dan keberkahan acara kita pada kali ini, mari kita bersama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Menginjak acara selanjutnya, sambutan dan arahan dari Bapak Kepala KPPN Pati kepada beliau Bapak Marno. Waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan berbahagia. Yang Dirjen dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, peringatan yang kami hormati bagi Kementerian Keuangan maupun bagi Bapak Ibu Kepala pada tahun ini adalah BPKAD lingkup Kabupaten Pati maupun Rembang atau yang mewakili, Bapak Ibu Kepala Dispermades Kabupaten Pati maupun Rembang atau yang mewakili, Bapak Ibu Inspektur dari Inspektorat Daerah Pati maupun Rembang atau yang mewakili, dan juga Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan fokus grup discussion Dak Fisik Dana Desa lingkup Kabupaten Pati bulan November tahun 2022. Bapak Ibu yang kehormati, sesuai yang disampaikan oleh Bu Nur bahwa memang kegiatan ini akan secara rutin kita laksanakan setiap bulan dalam rangka koordinasi dan sinergi terkait dengan akselerasi dan percepatan penyaluran dak fisik, dana desa maupun juga dak non fisik, termasuk di sana adalah rekon pajak, agar semuanya bisa berjalan lancar, tidak ada kendala, dan bisa kita selesaikan dengan baik sesuai dengan batas waktu dan persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Bapak Ibu semuanya, terkait dengan kinerja penyaluran dak fisik dana desa maupun terkait dengan penyaluran dak non fisik dan juga pelaksanaan rekonsiliasi pajak daerah, kami dari KPPN Pati mengucapkan terima kasih atas sinerginya yang sudah terbangun dengan baik sampai hari ini, dan ini bisa terlihat dari kinerja penyaluran yang relatif cukup bagus sampai dengan bulan November ini. Kalau kita lihat terkait dengan penyaluran dak fisik, ini sampai dengan bulan November, awal bulan November, mungkin tanggal 8 nih, kita ambil data di jam 2,
Ini penyaluran dak fisik untuk Kabupaten Pati ini sudah mencapai 79,8%. Kemudian untuk Rembang 71,41. Mungkin nanti datanya Mas Ahmad mungkin lebih up to date. Dan untuk total rata-rata di Jawa Tengah sendiri baru mencapai sekitar 67,30%. Jadi untuk penyaluran di lingkup Kabupaten Pati, seluruh kabupaten sudah di atas rata-rata Jawa Tengah. Ini kami ucapkan banyak terima kasih Pak Ibu ya, dan ini mohon terus didorong karena nanti batas waktunya untuk penyaluran tahap terakhir adalah di tanggal 15 Desember 2022. Harapannya sih sebelum tanggal 15 Desember 2022 seluruh dak fisik sudah bisa kita salurkan ke seluruh RKUD. Namun semua ini sangat tergantung kepada kita semuanya, dalam khususnya dari teman-teman Pemda di dalam pemenuhan syarat salur. Mudah-mudahan sekali lagi sebelum tanggal 15 Desember dak fisik sudah bisa kita salurkan. Jadi nanti fokus kita adalah di dalam penyaluran dana-dana dari RKUD ke para penyedia maupun ke OPD, dan juga penyelesaian pemenuhan dokumen-dokumen di Umsepan. Terkait dengan dak fisik ini Pak Ibu, dengan kinerja penyaluran yang sudah cukup bagus, namun ada satu hal yang barangkali perlu kita dorong terus, khususnya terkait dengan penerbitan SP2D BUD dan juga perekaman SP2D BUD di Umsepan. Ini kelihatannya masih menjadi PR yang harus segera kita pecahkan bersama-sama, khususnya teman-teman di BPKAD dan juga di teman-teman di UPD. Kita berharap bahwa penerbitan SP2D BUD dan juga perekamannya di Umsepan ini bisa paralel dengan penyaluran SP2D BUN dari KPPN, dari Kas Negara ke RKUD. Kalau kita lihat Pak Ibu, untuk padi sendiri ini penerbitan SP2D BUD dan yang sudah direkam di aplikasi Umsepan ini baru mencapai dari penyaluran 79,8%, ini yang telah diterbitkan SP2D BUD dan telah direkam SP2D BUD-nya di Umsepan ini baru mencapai 46,80%. Jadi ini masih ada kurang lebih 30% ini yang belum, ya menurut aplikasi di Umsepan berarti masih ada 30% dana yang sudah disalurkan ini belum diterbitkan SP2D BUD-nya dari total penyaluran sekitar 78 miliar, ini yang sudah terbit SP2D-nya kurang lebih 36 miliar. Kemudian untuk Rembang ini juga lebih kecil lagi untuk penerbitan SP2D BUD-nya ini baru mencapai 20% dari total 76 miliar yang sudah disalurkan ke RKUD. Jadi yang terbit SP2D BUD-nya dan sudah direkam di Umsepan ini baru sekitar 15 miliar. Jadi ini mohon menjadi perhatian teman-teman di BPKAD maupun juga teman-teman di UPD, nanti mohon ini bisa disegerakan, diakselerasi agar nanti besaran dari penyaluran dari Kas Negara ke RKUD terkait dengan dana-dana dak fisik ini bisa paralel dengan penerbitan SP2D BUD
dari RKUD ke penyedia maupun ke rekening OPD yang terkait mungkin belanja penunjang Pak Ibu ya. Jadi ini menjadi PR yang harus segera kita selesaikan Pak Ibu, termasuk nanti perekamannya pada saat dana salur terakhir, dana salur dak fisik pada tahap terakhir sudah disalurkan. Ini juga mohon nanti didorong OPD ataupun teman-teman BPKAD ini segera melakukan penerbitan SPD DBUD dan perekaman SPD DBUD-nya di Homsepan Pak Ibu ya. Karena ini menjadi salah satu indikator nanti penilaian kinerja Pemda di dalam pengelolaan dak fisik tahun 2022. Kami harapkan ini bisa menjadi salah satu perhatian dan segera ditindaklanjuti oleh teman-teman di Pemda. Kemudian untuk dana desa Bapak Ibu, alhamdulillah penyaluran dana desa di lingkup KPPN Padi juga di atas rata-rata penyaluran dana desa lingkup Jawa Tengah Pak Ibu ya. Untuk Jawa Tengah sendiri mencapai angka 91,01%. Namun di kita di Kabupaten Padi ini sudah mencapai 94,42%. Bahkan untuk Rembang ini sudah mencapai 100%. Ini yang 100% itu mungkin baru di Jawa Tengah baru 4 kabupaten kalau nggak salah ya. Jadi alhamdulillah ini Rembang sudah menyusul 100%. Jadi terima kasih kepada teman-teman di Permades dan pengelola dana desa di Kabupaten Rembang, dan mudah-mudahan nanti untuk teman-teman di Kabupaten Padi juga bisa segera menyusul karena desa yang belum tersalurkan juga relatif. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, para peserta webinar, jika kita melihat kondisi karena mohon maaf Pak Ibu ya, kebetulan ada masuk ya suaranya tadi ya. Untuk Kabupaten Padi memang tinggal sedikit desa yang belum salur nih. Untuk tahap 3 ini kurang lebih 82 desa, sedangkan untuk BLT-nya ini masih di atas 100 nih. Mohon nanti bisa dikejar. Harapannya juga di November ini semuanya bisa tersalurkan ya, dak fisik, sehingga nanti untuk Padi dan Rembang bisa 100%. Mudah-mudahan di bulan November ya, mudah-mudahan bisa diselesaikan oleh teman-teman di Pemda Padi terkait dengan dana desa, dan mudah-mudahan tidak ada kendala-kendala yang yang mungkin sulit atau kendala-kendala yang barangkali memerlukan solusi yang berat. Mudah-mudahan tidak ada, tidak ada yang mungkin karena desa belum memenuhi persyaratan salurnya. Jadi mohon untuk teman-teman di Padi, desa-desa yang belum memenuhi syarat salur bisa segera diminta segera mengajukan dokumen-dokumen syarat salurnya, dan mohon dikawal sekiranya ada kendala-kendala bisa diberikan solusi-solusi agar desa-desa bisa segera memenuhi syarat salurnya. Untuk dak non fisik ya alhamdulillah sinergi kita dengan Dinas Pendidikan juga cukup baik, sehingga kemarin untuk retur sudah bisa diselesaikan. Ada salah satu sekolah nih retur, namun sudah bisa kita selesaikan dan sudah kita salurkan dana bosnya. Dan alhamdulillah untuk dak non fisik ini relatif bagus untuk Kabupaten Padi maupun Rembang. Kemudian untuk rekon pajak alhamdulillah juga berjalan sesuai dengan rencana kita bahwa rekonnya dilaksanakan secara bulanan. Dan kalau nggak salah ini sudah sampai bulan Agustus ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan terus. Jadi nanti untuk rekon semester 2 ini dapat kita selesaikan lebih awal dalam rangka ya untuk kecepatan penyaluran
dana transfer ke Kabupaten Pati maupun Rembang, khususnya terkait dengan DPH pajak. Bapak Ibu semuanya, terakhir dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan dak fisik dana desa tahun 2022, kami harapkan sinergi ini terus kita bangun antara KPPN dengan Pemda Pati maupun Pemda Rembang. Kemudian yang kedua, seperti saya sampaikan di awal, mari segera dilakukan percepatan penerbitan SP2 DPUD untuk dana-dana dak fisik, ya, penyaluran dari RKUD ke penyedia maupun ke UPD, termasuk juga percepatan perekaman SP2 DPUD yang sudah diterbitkan ke aplikasi Umsepan. Kemudian untuk dana desa segera dipenuhi syarat salurnya, dan juga yang perlu didorong untuk dana desa ini ada satu PR di dalam rangka peningkatan pengelolaan kinerja Pemda terkait dana desa, yaitu percepatan penyaluran dana-dana yang sudah disalurkan ke rekening kas desa untuk membiayai segala kegiatan yang sudah direncanakan, dan yang kedua adalah perekamannya di Umsepan, perekaman realisasi penyerapan di Umsepan. Percepatan ini penting Pak Ibu karena ini bagian dari salah satu unsur yang dinilai di dalam penilaian kinerja Pemda. Jadi mohon dari teman-teman di Besmades bisa menginformasikan kepada seluruh desa yang sudah salur dana desanya sampai tahap terakhir, ini segera melakukan penyerapan dana desa dan kemudian melakukan perekaman penyerapan tersebut di Umsepan. Karena ini penting, jangan sampai nanti ini juga terlupakan, barangkali nanti dari teman-teman di Besmades bisa mengawal dan memberikan target-target kepada seluruh desa, sehingga nanti seluruh dokumen-dokumen yang terkait dengan penyaluran dana desa ini bisa segera masuk di aplikasi Umsepan, sehingga pengelolaan dana desa kita bisa sempurna gitu. Kemudian Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal, harapannya nanti di bulan November ini bisa kita maksimalkan untuk penyaluran dak fisik maupun dana desa bisa kita selesaikan, ya. Mudah-mudahan ini harapan kita semuanya, sehingga nanti di bulan Desember ya kita tinggal mengawal saja gitu ya. Kemudian kami harapkan terkait dengan dak fisik maupun dana desa ini tidak ada dana-dana yang gagal salur Pak Ibu ya. Dan mohon terus dikawal UPD apabila ada kendala-kendala khususnya terkait dak fisik ini bisa dicarikan solusi lebih dini. Kami harapkan sekali lagi terkait dengan dak fisik maupun dana desa memang tidak ada gagal salur di lingkup KPPN Pati. Karena apa Pak Ibu, dana ini menjadi salah satu prioritas nasional yang harus kita kawal, dan harapannya memang semuanya dana-dana yang sudah tersedia alokasinya ini bisa tersalur dan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah baik di Pati maupun Rembang, dan juga dalam rangka untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Barangkali itu aja Pak Ibu sambutan kami. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada kegiatan pagi hari ini. Semoga kegiatan ini senantiasa memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya ataupun ada hal yang mungkin kurang berkenan. Demikian saya kembalikan Bu Nur. Sehat selalu Bapak Ibu, sukses selalu, bahagia selalu, dan terus bersemangat untuk memberikan kinerja yang terbaik pada unit kerja kita masing-masing. Demikian, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marno atas sambutan dan arahannya. Satu hal di antaranya yang kita garis bawahi dan perlu kita apresiasi adalah alhamdulillah Kabupaten Pati dan Rembang untuk penyerapan dana desa dan DAK fisik
kinerjanya dia di atas rata-rata yang Bapak Ibu ya. Itu perlu kita apresiasi diri kita sendiri juga atas kerja keras dan sinergi dari Bapak Ibu semua, baik Kabupaten Pati maupun Kabupaten Rembang, baik dana desa maupun DAK fisik non fisik di atas rata-rata di Jawa Tengah. Bapak Ibu menginjak acara selanjutnya yaitu pemaparan dari Bapak Kepala Seksi Bank KPPN Pati kepada Bapak Ahmad Ehsan. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Bu Nur atas waktunya. Mohon izin Pak Amarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian memenuhi undangan kami di hari ini, di 9 November. Seperti yang kami sampaikan di dalam undangan bahwa kegiatan rapat kali ini kita awali di bulan November dengan harapan kita memperoleh informasi yang lebih penting, lebih akurat, terutama tentang nilai dari penyaluran SP2 DPUD yang masih relatif kecil. Izin share Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, kami sajikan data pada aplikasi Omspan yang kita unduh di sore hari kemarin. Yang pertama kita awali dengan data e-account kita. Kita sandingkan dengan target penyaluran, bahwa penyaluran di akhir tahun target yang harus kita penuhi adalah untuk DAK fisik 90%, untuk DAK non fisik 95%, dan untuk dana desa 98%. Realisasi sampai dengan hari ini, DAK fisik adalah 75,42%, DAK non fisik 96,64%, dan dana desa 96,49%. Jika dilihat dari realisasi, maka yang sudah memenuhi target adalah DAK non fisik, sedangkan untuk DAK fisik dan dana desa masih kurang sedikit. Dari angka ini akan kita breakdown untuk per kabupaten. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Untuk Kabupaten Pati, realisasi dari penyaluran DAK fisik adalah sebagai berikut. Untuk nilai kontrak keseluruhan adalah 85,78 miliar. Untuk penyaluran adalah 78,25 miliar. Kemudian untuk realisasi SP2D BUD atau kita sebut dengan pencairan adalah 36 miliar. Sehingga persentase yang ada adalah penyaluran sebesar 91,23% dari nilai kontrak, kemudian realisasi sebesar 42,70% dari nilai kontrak. Jadi kalau di chat ini, di data ini kami sandingkan antara nilai penyaluran maupun nilai realisasi dengan nilai kontrak. Dengan rincian seperti Bapak Ibu yang lihat, untuk pendidikan PAUD sudah 100% penyaluran dan 100% pencairan. Untuk pendidikan SD 100% penyaluran, baru 78,6% pencairan atau senilai 13 miliar untuk penyaluran dan 10 miliar untuk pencairan. Kemudian untuk
pendidikan SMP nilai penyaluran adalah 6 miliar, sedangkan nilai pencairan adalah 4 miliar. Kemudian untuk dak fisik, kesehatan KB, kefarmasian, nilai penyaluran adalah 91% atau 2 miliar, sedangkan nilai SP2D masih kosong untuk SP2D BUD-nya. Kemudian untuk penguatan sistem kesehatan, nilai penyalurannya adalah 14 miliar, sedangkan nilai realisasi baru 4 miliar. Selanjutnya, untuk keluarga berencana KB, nilai penyaluran 1 miliar, nilai SP2D BUD-nya masih kosong. Kemudian untuk keluarga pengendalian penyakit, seperti Bapak Ibu lihat, dan beberapa dari kegiatan nama bidang ini ada yang antara nilai penyaluran atau SP2D KPPN yang kita terbitkan dengan SP2D dari Pemda yang Bapak Ibu terima dan sudah direkam di PAN masih terlalu besar deviasinya. Jadi seperti yang kita lihat di gambar untuk Kabupaten Pati, perbandingannya 78 miliar nilai penyaluran, sedangkan nilai realisasi baru 36 miliar. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kegiatan pada pagi hari ini adalah memang kita ingin mendengarkan langsung dari BPKAD maupun dari OPD yang menjadi PIC kegiatan, kendala-kendala apa saja yang terjadi di lapangan sehingga sampai dengan posisi di 9 November ini SP2D dari BUD masih relatif kecil. Selanjutnya untuk data UMSPAN untuk Kabupaten Rembang, dari nilai kontrak 98 miliar, sudah tersalurkan 76 miliar, kemudian SP2D BUD atau realisasi baru 15 miliar. Dengan nilai persentase, penyaluran adalah 77,76%, sedangkan realisasi baru 15,56%. Jika kita lihat bersama, ada banyak subbidang yang masih kecil nilai SP2D BUD-nya. Yang pertama ini adalah pendidikan SD, dari SP2D BUN-nya 32 miliar, BUD-nya baru 2 miliar. Kemudian SMP dari 1,8 miliar, BUD-nya baru 400 jutaan. Kemudian untuk penguatan stunting masih kosong untuk SP2D-nya, BUD-nya. Kemudian untuk kefarmasian juga belum ada realisasi untuk SP2 BUD. Kemudian untuk penguatan sistem kesehatan juga masih kosong. Kemudian untuk KB baru 11% dari realisasi penyaluran, 87%. Kemudian untuk jalan reguler dari 13 miliar penyalurannya, realisasi baru 4 miliar. Kemudian untuk air minum dari 4,9 miliar, realisasi masih 1,6 miliar. Untuk sanitasi dari 2 miliar, realisasi baru 600 juta. Kemudian untuk irigasi tematik pengembangan food estate dari nilai 8 miliar, realisasi baru 2,3 miliar. Dan untuk pertanian dari 6 miliar, realisasi baru 2 miliar. Kemudian untuk kelautan dan perikanan, penyaluran 2 miliar, realisasi baru 670 juta. Dengan total seperti yang tertera di layar, penyaluran 77%, realisasi SP2D BUD masih 15%. Nanti kami juga ingin mendengar juga dari Bapak Ibu UPD, masih kendala-kendala apa yang terjadi di lapangan sehingga perekaman SP2D BUD di UMSPAN masih sedikit yang bisa kita baca di data ini. Selanjutnya kita tayangkan untuk posisi kabupaten atau wilayah Kabupaten Pati di Kanwil Jawa Tengah dari 36 dati 2 dan 1 35 dati 2 dan 1 dati 1, maka posisi kita untuk Kabupaten Pati dak fisik 79% itu dari nilai
Pagung ya Bapak Ibu, kalau tadi dari nilai kontrak, kemudian Rembang 71%, dan untuk nilai rata-rata Jawa Tengah, Dati 1 dan Dati 2 adalah 67%. Alhamdulillah nilai kita masih di atas nilai rata-rata untuk kategori di Jawa Tengah. Selanjutnya adalah data untuk dana desa. Untuk Kabupaten Pati, yang masih kita harus selesaikan adalah untuk BLT tahap 4, masih ada 125 desa yang belum salur, serta untuk tahap 3 masih ada 82 desa yang belum salur. Nanti kami mohon dari Dispermades Pati bisa memberikan konfirmasi penjelasan pada sampai dengan hari ini, proses yang terjadi sampai hari ini seperti apa, sehingga harapan kami dari pengelola, harapan kita semua, dan harapan juga dengan pimpinan bahwa kita upayakan untuk di akhir November, jika berkenan, jika bisa untuk diselesaikan. Sehingga nanti harapannya untuk lingkup KPPN Pati, baik itu Kabupaten Rembang yang telah 100%, bisa nanti disusul oleh Kabupaten Pati. Dari data ini, seperti yang kita lihat, maka BLT TWT 4 masih 125 desa, dan untuk tahap 3 masih 82 desa. Selanjutnya untuk Kabupaten Rembang, alhamdulillah sudah selesai salur, sehingga nanti dari Kabupaten Rembang sesuai dengan undangan kami juga ingin mendengarkan kegiatan apa yang harus dilakukan setelah penyaluran dana desa itu terpenuhi 100%. Kemudian bisa juga disampaikan kami kira-kira apa yang harus disiapkan untuk penyaluran dana desa di tahun 2023, sehingga kita bisa lebih siap atau lebih cepat dalam penyaluran dana desa tersebut. Bisa juga nanti disampaikan kiat-kiat sehingga bisa dicontoh atau ditiru oleh Kabupaten Pati. Selanjutnya ini data dari lingkup Jawa Tengah, mungkin tidak terbaca ya. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Marno bahwa ada 4 kabupaten yang penyaluran dana desanya sudah 100%, termasuk Kabupaten Rembang, sehingga kita wajib bersyukur bahwa di wilayah kerja Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang bisa menyelesaikan istilahnya untuk Jawa Tengah ya, RUT keempat sudah selesai 100% di penyaluran dana desa. Slide berikutnya, setelah evaluasi Dakfisik dan dana desa, kami mau menyampaikan atau mengingatkan kembali. Yang pertama adalah tentang S465, surat kami tentang penyampaian surat dari DJPK tentang batas akhir penyampaian dokumen Dakfisik dana desa, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Marno bahwa bila bisa kita selesaikan untuk di akhir November, sehingga di bulan Desember kita tinggal memantau atau menyelesaikan dokumen-dokumen lain yang harus kita selesaikan selain penyampaian dokumen DFDD di aplikasi Umspan. Kemudian S460 kita telah menyampaikan ke Pemda tentang pembuatan kode billing secara otomatis pada BTS. Nah, ini kami ingatkan kembali bahwa di surat itu kita diwajibkan terutama untuk bendara, di surat itu untuk bendara pengeluaran di lingkup Pemda Pati maupun Pemda Rembang tentang tata cara pembuatan kode billing, bahwa ketentuan itu paling lambat di bulan Februari tahun 2023 harus bisa kita laksanakan. Di situ juga kita kasih lampiran tentang tata caranya, dan memang kalau dalam prakteknya masih ada kesulitan,
nanti dari Pemda, dalam hal ini BPKAD atau bendahara boleh berhubungan atau datang ke KPPN maupun ke PT Taspen ya, yang terdekat untuk kita bantu tentang pembuatan kode billing ini. Kemudian kita sampaikan S472 tentang penyampaian monitoring DFDD ke Bupati di tanggal 7 November kemarin. Surat itu kita sampaikan selain sebagai report atau penyampaian tentang penyaluran DFDD, kita juga di situ memohon bantuan dari kepala daerah, dalam hal ini Bupati, agar para OPD sebagai pemilik kegiatan di Dakfisik bisa didorong untuk segera menyelesaikan realisasi SP2 di BUD yang masih deviasi terlalu lebar dengan SP2 di BUN. Kemudian yang nomor 4 telah disampaikan juga oleh Bapak bahwa kegiatan rekonsiliasi pajak daerah merupakan kegiatan kita bersama di bulanan. Sampai dengan hari ini kita sudah menyelesaikan konfirmasi sampai dengan bulan Agustus dan sudah kita kirimkan hasilnya ke Pemda Pati maupun Pemda Rembang. Sedangkan ADK yang sudah KPPN terima dari Pemda adalah untuk pajak daerah di bulan September, dan posisi ADK masih kita verifikasi terlebih dahulu. Nanti kemudian hasil verifikasi akan kita sampaikan ke Pemda kembali untuk dilakukan penyesuaian atau perbaikan dari data-data ADK yang kita temukan masih salah. Selanjutnya di slide ini kita refresh kembali tentang tata cara atau penilaian kinerja dana desa. Tadi telah disampaikan oleh Bapak bahwa ada 6 item, termasuk adalah penyaluran RKUN ke RKUD atau RKUD, sehingga ini memang menjadi salah satu item poin yang Bapak Ibu Pemda harus antisipasi dalam hal untuk penilaian kinerja penyaluran dana desa, bahwa dana dari RKUN harus segera disalurkan ke RKUD. Kemudian formula juga kinerja tentang Dakfisik, bahwa ada beberapa item termasuk penyaluran dari RKUN ke RKUD. Mungkin Bapak Ibu pengelola DFDD di Pemda sudah punya pegangan, sudah hafal. Ini cuma mengingatkan kembali bahwa dalam kegiatan penyaluran ini kita juga harus memperhatikan tata cara atau sistem penilaian yang nanti Bapak Ibu peroleh dari Pemda untuk penilaian kinerja penyaluran DFDD ini. Ini kemarin yang saya sampaikan tentang IKU kami terkait dengan penyaluran DFDD. Kemarin sudah kami sampaikan bahwa kami pun dalam kegiatan ini dinilai oleh pimpinan dengan beberapa item seperti yang pernah kami sampaikan, bahwa item-itemnya adalah antara syarat, kemudian proyeksi, SPP, SPM, MONEF, laporan keuangan, dan salur. Dari 6 item ini, dari Bapak Ibu Pemda penanggung jawab kegiatan penyaluran ini akan memberikan banyak kontribusi, terutama untuk syarat, kemudian untuk proyeksi, itu sepenuhnya dari Bapak Ibu, karena itu data-data dokumen penyaluran ke Omspan dan proyeksi pencairan adalah data dari Pemda, sehingga kami tinggal meneruskan. Kalau data atau dokumennya terlambat, ya berimplikasi ke nilai IKU kami yang akan terkoreksi. Selanjutnya, ini adalah nilai kami di triwulan 1 yang kemarin saya sampaikan. Triwulan 1 kita masih sempurna, Bapak Ibu, 100, nilai kami 100. Kemudian di triwulan kedua nilai kami sudah mulai turun di 99,64 dengan terkoreksinya di nilai syarat, karena ada syarat dari Pemda yang istilahnya belum sempurna untuk di penyampaian sesuai dengan jadwal. Kemudian di triwulan ketiga kami turun lagi karena di laporan keuangan kami sendiri, laporan keuangan penyaluran DFDD, kami memang ada kekurangan karena ada
template atau aturan baru yang belum kita akomodir. Demikian Bapak Ibu penyampaian dari saya berupa evaluasi penyaluran dak fisik dana desa dan sekaligus ada sedikit informasi. Mudah-mudahan ini dapat memberikan gambaran pada kita semua. Dan selanjutnya kami mohon dari Bapak Ibu peserta, mungkin dari Pemda Pati dan Pemda Rembang, baik penyalur dak fisik dana desa untuk bisa memberikan informasi maupun konfirmasi dalam kegiatan kali ini. Demikian Bu Nur, paparan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad atas pemaparannya. Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja menginjak acara diskusi yang akan kita dengarkan pemaparan dari masing-masing peserta, baik Dispermades maupun OPD dan BPKAD, dan juga ada inspektorat. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya mohon kesepakatan dari Bapak Ibu. Kita mulai dulu dari dana desa dulu, nggih. Yang sedikit itu, jadi nanti yang pertama pemaparan dari DPMD Kabupaten Pati, nanti akan disambung dengan DPMD Kabupaten Rembang. Tapi sebelumnya mohon izin saya menyampaikan apresiasi ya kepada Dispermades dan BPKAD tentunya juga, karena dana desa ini salur juga dari pengajuan dari desa, kemudian Dispermades yang menghandle, kemudian juga diinikan ke BPKAD. Untuk sebagai informasi Bapak Ibu, kalau kita cermati dari yang disampaikan Pak Ahmad tadi, peringkat penyaluran dana desa untuk Pati, ini kalau kita lihat sekilas mungkin memang belum 100% ya. Tapi kalau kita lihat jumlah desanya, kalau tidak salah nomor 3 terbesar di Jawa Tengah ya, Mbak Agustin ya. Di bawahnya Purworejo dan Kebumen ya. Dan kalau kita lihat dari persentasenya luar biasa. Pati sudah mencapai 96 ya, 96%. Ya, 94%. Sedangkan yang untuk yang desa yang besar itu di Kabupaten Purworejo baru 85% dan Kebumen 84%. Ya, terima kasih ini juga untuk Pemda Pati ya, karena sudah effortnya luar biasa, tetapi memang karena ya tugas dari atas kita semua ini kan agar segera 100% ya Mbak Agustin ya. Ini untuk penyemangat ya, walaupun kami desanya besar tapi kami bisa cepat juga selesainya gitu ya. Begitu juga untuk Rembang yang sudah 100%, dan ternyata yang 100% di sebelumnya itu jumlah desanya di bawahnya Rembang Pak Marno. Jadi Sukoharjo yang 150 desa, kemudian Semarang 208 desa, Grobogan 273 desa, sedangkan Rembang 287, dan masih juga banyak yang desa kabupaten yang desanya itu di bawah Rembang tapi belum 100%. Ya alhamdulillah kita Pati dan Rembang, semoga aja ini nanti Pati bisa November lunas ya Mbak Agustin ya. Badut satu gitu ya, ya gitu. Oke Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja kita dengar pemaparan dari Bu Agustin Dispermades Kabupaten Pati. Monggo. Baik, terima kasih Bu Nur atas waktu yang diberikan pada kami. Yang kami hormati Pak Marno, Pak Ahmad Hasan, kemudian Bu Nur dan Bapak Ibu semua peserta Zoom. Kami dari Dispermades Kabupaten Pati terkait pengelolaan DD, penyaluran DD seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Hasan. Untuk DD non BLT tahap 3 tadi sampaikan yang belum adalah 82 desa. Ini sementara sampai dengan saat ini,
ini sudah masuk pengajuan di kami 14 desa. Jadi masih 68 desa yang belum sama sekali pengajuan ke Dispermades. Kemudian yang untuk BLT triwulan 4, ini tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Hasan 125 ya, yang belum. Ini masuk dan proses di kami di Dispermades ini ada 16 desa, sehingga yang belum sama sekali pengajuan ke kami adalah 109 desa. Okay. Desa kita termasuk yang besar ya, Bu Nur, ya, 400 ke atas ya. 401, ya. 401. Tentunya kita ngoyak ini juga banyak, ngoten nggih. Kami sudah berupaya, meskipun ada beberapa kendala di desa, nggih, kami memahami keadaan dan karakter desa itu masing-masing berbeda. Kondisinya juga berbeda, aparatur pemerintah juga berbeda, apalagi kepala desanya, gitu nggih. Ada kegiatan yang belum terrealisasi, ya, karena ada pengaruh cuaca yang tidak menentu, kemudian juga katanya susah mencari tukang saat infrastruktur, kegiatan infrastruktur akan dimulai. Kemudian juga karena syarat salur ini juga mempertimbangkan kelengkapan dokumen. Nah, kegiatan sudah selesai, tapi kadang desa itu kelengkapan administrasi dokumen dan LPJ-nya belum selesai gitu, nggih. Kemudian juga ada penginputan di Siskudes. Kemudian juga saat ini desa ada yang belum perubahan APBDes, padahal dia harus melakukan perubahan APBDes sehingga nanti serapannya bisa mencapai 90%. Kemudian yang saat ini kita lakukan, Bu, kita selalu koordinasi dengan kecamatan, selalu, kemudian kita update data-data desa yang belum pengajuan. Jadi kita setiap hari kita share, setiap saat kita share ke kecamatan, data desa yang belum. Jadi data kecamatan mana yang sudah semua pengajuan, juga yang belum pengajuan, dan mana yang banyak belum pengajuan, ini nanti akan terlihat di grup gitu, okay? Kita selalu share ke sana. Kemudian kita juga monap ke desa kemarin untuk desa-desa yang belum menyalurkan BLT, karena ternyata ada beberapa desa yang belum menyalurkan BLT di triwulan 3. Ada 4 desa. Nah, ketika kita sudah monap, ini 2 desa sudah, tinggal misalkan 2 desa. 1 desa itu BLT 7 dan 8 sudah disalurkan, untuk yang 9 belum. Ini PR kami. Kemudian 1 desa ini sama sekali belum disalurkan untuk yang triwulan 3. Nah, ini kami monitor terus 1 desa ini karena sudah dicairkan dari rekening desa. Begitu, Bu, dari Pati. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Agustin. Ini nuwun sewu, yang untuk 1 desa tadi yang belum sama sekali triwulan ketiga, kendalanya apa, Mbak? Kendalanya ada di ini, Bu. Jadi dana itu sudah dicairkan dari rekening desa, kemudian digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain dulu. Lah ini kan seperti ini kan menjadi kendala gitu, ya. Kami akan memonitor terus, Bu, ini yang terkait dengan 1 desa ini karena sama sekali belum disalurkan ke KPM gitu. Ya, kami mohon bantuannya ya, Mbak Agustin, ya, agar ini disegerakan gitu, karena ini kan kalau BLT itu rawan sekali ya, terkait dengan KPM. Jadi jangan sampai nanti gara-gara 1 desa seperti itu nanti Dispermades di demo, gitu ya. Terus untuk yang tadi yang desa yang belum salur dan belum ada pengajuan untuk tahap 3 dan BLT triwulan 4, semoga aja akhir bulan November ini kira-kira bisa. Harus bisa. Pak Marno nanti nagih nanti. Yang bermasalah seperti itu yang mungkin nanti memerlukan waktu. Makanya ini kan kami adakan di awal bulan karena biar ada waktu lah untuk Pemda itu untuk ngopiai dan untuk memonitor terus-menerus ya, mengakselerasi penyaluran. Begitu ya, Mbak Agustin ya. Ya, terima kasih atas kerja keras dan kerja cerdasnya, semoga aja membawa manfaat bagi bangsa ini. Kita lanjut Bapak Ibu nggih ke Pemda Rembang. Sudah ada Pak Nur Said, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang hormati dari KPPN Pati, Pak Marno beserta jajaran, dari Bapak Ibu yang mengikuti Zoom. Mohon maaf Bu, Bapak Kepala Dinas tidak bisa hadir, ada acara TMMD di Kecamatan Gunem, terus Bapak pimpinan juga di desa mewakilkan kepada kami melaporkan untuk Kabupaten Rembang terkait dengan DD. Alhamdulillah sudah kita 100%, di Oktober kita sudah selesai. Terus yang BLT DD alhamdulillah tadi juga sudah selesai. Ini kami tinggal memacu untuk penyerapannya, mohon Bu. Realisasi di tingkat desa. Harapan kami nanti desa-desa ini bisa penyerapan ya di atas 95% lah terkait dengan dana desa. Biar silpa di rekening ini tidak terlalu banyak nantinya. Terus yang kedua yang kami laporkan, ini alhamdulillah kami di desa-desa di Kabupaten Rembang ini sudah proses Musrenbang Des, penyusunan RKP Des untuk tahun 2023. Alhamdulillah ini sudah berjalan. Harapan kami nanti di Desember ini desa-desa sudah bisa penetapan APBDes di tahun 2023. Kalau tahun kemarin itu kita bisa di angka 125 desa, ini harapan kami nanti di tahun 2022 ini penetapan APBDes itu bisa nembus di 200 desa lah. Artinya nanti Januari kita sudah bisa pecah telur untuk penyaluran dana desa tahap pertama. Cuma ini kita masih menunggu PMK-nya Bu Nur. PMK terkait dengan prioritas penggunaannya atau mungkin yang rincian dananya. Ini yang kami masih menunggu karena kalau Rembang kan ada pemotongan 11 miliar. Pagu awal 252 miliar ini menjadi 241 miliar. Nah ini desa yang masih bertanya-tanya potongnya berapa ini kira-kira ketika dihitung kan. Kalau kemarin kita rata-rata itu kan di kisaran 30 juta turunnya. Nah harapan kami ini ketika rincian dananya sudah keluar, desa bisa menetapkan KPM maksimal di 25%, ini kita juga bisa penetapan lebih cepat. Desember selesai, Januari bisa pengajuan untuk dana desa di tahap pertama. Nanti Ibu, laporan kami untuk Kabupaten Rembang. Terima kasih bimbingannya dan arahannya selama ini. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Mas Said. Ini yang untuk yang tadi ya, jadi yang jenengan sampaikan tadi kami garis bawahi yang mungkin untuk penginputan ke Siskuides ya, Siskuides yang 2022 ini biar mohon dipantau terus, dimonitor segera desa itu ketika sudah selesai mengadakan kegiatan segera capaian outputnya di input gitu ya, agar nanti syarat salur untuk tahap pertama di 2023 itu ketika sudah ada PMK dan sebagainya dan sudah ada instruksi bisa mengajukan penyaluran biar segera go gitu ya. Kalau selama ini di di Jawa Tengah itu biasanya yang sering pecah telur itu Boyolali maupun Grobogan. Nah, semoga aja tahun 2023 ini Rembang atau Pati gitu nggih. Yang Pati begitu juga. Mbak Agustin, nanti walaupun ini belum 100% yang untuk Pusdes atau apa itu yang untuk persyaratan salur di tahap 1 2023, kalau memang desa itu sudah bisa menyelenggarakan ya segera aja ya, biar nanti pecah telurnya itu cepat gitulah. Itu nggih. Siap. Nggih. Seperti itu Bapak Ibu dari Dispermades Pati dan Rembang. Kita lanjutkan untuk DAK fisik. Kita mulai dulu dari sebelum OPD, kita mulai dari BPKAD Kabupaten Pati, Mas Rizal atau Bu Yani, monggo. Bu Yani dulu Bu. Silahkan Bu Yani. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Marno, Pak Hasan dan Bu Nur serta
teman-teman OPD dari Kabupaten Pati maupun Rembang. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kali ini kita bisa bertemu dalam acara FGD, DAK dan Dana Desa. Oke, terima kasih Bu Nur. Ini sampai dengan saat ini DAK Kabupaten Pati sudah semua bidang yang ter-SP2D-kan kecuali satu, yaitu lingkungan hidup ini, tapi tetap jalan pentahapannya. Nanti untuk lebih detailnya akan disampaikan oleh Dek Rizal berkaitan dengan juga kendala-kendala ataupun adanya perbedaan antara perekaman SP2D BUD dari data yang tadi disampaikan oleh Pak Hasan dengan versi kami BPKAD Kabupaten Pati. Terima kasih atas bantuannya selama ini sehingga Kabupaten Pati dalam pentahapan DAK bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan persentasenya bisa dikatakan lebih rata-rata. Terima kasih sekali. Monggo Dek Rizal untuk melanjutkan paparan. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dari Pak Marno dari KPPN, Pak Hasan dan Bu Nur, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kami bisa berdiskusi di sini ya. Juga dengan rekan-rekan OPD sudah kami bawa, nanti kalau ada pertanyaan biar bisa langsung bertanya ke KPPN. Terima kasih juga Bu Yani, kabit kami. Kami ingin menyambung dari yang disampaikan Bu Yani. Izin share screen boleh Bu Nur? Silakan, ya, monggo. Izin Bu Nur, kami sampaikan bahwa perkembangan sampai dengan pagi ini, tanggal 9 November 2022, dari 3 jenis penyaluran DAK fisik di Kabupaten Pati, yaitu bertahap, sekaligus di bawah 1 miliar, dan sekaligus atas rekomendasi. Untuk metode bertahap, dari total 11 subbidang, saat ini masih ada 4 subbidang yang belum salur tahap 3, yaitu di penugasan pertanian, reguler jalan, penugasan jalan, dan reguler air minum. Untuk penugasan pertanian, saat ini sudah proses review di APIP, reguler jalan juga proses review juga, kemudian penugasan jalan proses review. Untuk reguler air minum, per pagi ini masih proses input oleh OPD, insya Allah 4 subbidang ini minggu ini selesai review dan keluar LHR, sehingga minggu depan kami usahakan untuk dapat mengirimkan surat Bupati permohonan pencairan ke KPPN, sehingga kami harapkan di sebelum November berakhir untuk metode bertahap telah selesai semua, jadi sudah bisa salur semua, itu harapan kami. Kemudian untuk yang kedua, metode sekaligus atas pagu di bawah 1 miliar, ini sudah salur seluruhnya. Sekarang tinggal proses review dan input, sudah ada yang direview juga. Kemudian yang terakhir, metode sekaligus atas rekomendasi kementerian lembaga. Kami ada total 9 subbidang yang metode sekaligus, dan ada total sebanyak 192 kontrak. Bahwa metode sekaligus ini adalah syaratnya BAST, dan saat ini masih ada 6 kontrak yang belum salur, yaitu menunggu BAST, yaitu di kefarmasian DKK itu ada 4 kontrak, di penguatan sistem kesehatan ini juga di DKK ada 1 kontrak, kemudian di lingkungan hidup juga ada 1 kontrak. Untuk kefarmasian ini kemungkinan nanti ada sekitar 100 juta yang tidak cair, itu 2 kontrak, karena memang barangnya tidak ada di sini, barang impor, dan sampai saat ini bahan bakunya tidak ada, sehingga nanti ada 2 kontrak yang gagal. Untuk penguatan sistem kesehatan ini proses finalisasi BAST, insya Allah minggu ini selesai, minggu depan kami bisa memohonkan penyaluran. Untuk lingkungan hidup sama, di minggu ini kontrak selesai, BAST insya Allah diinput di minggu ini, sehingga minggu depan
kami bisa mengajukan permohonan ke KPPN. Kemungkinan nanti untuk yang metode sekaligus ada 2 kontrak tadi yang di KK yang sebesar sekitar 100 juta yang tidak salur. Kemudian terkait dengan rincian, kami memang seperti yang disebutkan oleh Bu Yani tadi, kami ada selisih di SP2D BUD. Kemungkinan yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi di 40% SP2D BUD, di kami sudah mencatat bahwa sudah OPD sudah menginput sebesar 77,88% dari total SP2D BUN yang cair. Kemungkinan data yang digunakan oleh KPPN adalah data yang sudah disetujui dan disetujui oleh Pemda, bukan data yang diinput oleh OPD. Kami di BPKAD mengakui bahwa berapapun yang diinput OPD, baik itu sudah direview maupun belum, tapi sudah menjadi SP2D, itulah data yang kami akui. Sehingga dari catatan kami, dari total pagu 98 miliar sekian, total kontrak 85 miliar sekian atau 90,18%. Kemudian sudah SP2D BUN sudah masuk ke rekening kas umum Kabupaten Pati 78 miliar atau 91,23% dari kontrak, dan sudah ter-SP2D-kan 60 miliar atau 77,88% dari nilai yang disalurkan oleh KPPN. Nah, memang saat ini kami juga masih mengoyai OPD untuk segera mereviewkan atas SP2D yang sudah diinput di OMSPAN. Tapi memang kendala teknis sebenarnya adalah di OMSPAN ini kami itu biasanya mereviewkan, ini kebiasaan ya Bu, mereviewkan ketika akan menyalurkan tahap berikutnya. Jadi memang ketika sudah mencapai presentase untuk syarat salur, baru kita reviewkan. Karena jika kita reviewkan satu persatu, inspektorat juga akan agak kesulitan juga karena belum juga bisa membuat itu sebagai syarat salur. Di kami saat menyetujui juga sama, belum bisa juga untuk sebagai syarat salur, dan di inspektorat juga belum bisa sebagai syarat LHR, laporan hasil review juga belum bisa. Jadi yang kami akui memang saat ini adalah yang sudah diinput oleh OPD. Mungkin itu dari kami, Bu Nur, kami kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizal dan terima kasih Bu Yani atas pemaparannya. Ini mumpung ada OPD juga ya, Mas, mau ini konfirmasi. Jadi berkaca dengan yang tahun kemarin itu kan sebenarnya Kabupaten Pati ini DAK fisiknya kan nominasi ya, terbaik ya. Tapi karena inputan dari OPD atau apa kemarin itu, ya istilahnya SP2D BUD-nya itu agak lambat gitu ya, daripada SP2D BUN-nya. Nah ini langkah apa yang akan diambil oleh Pemda Pati agar hal tersebut tidak terulang lagi? Mas Rizal. Izin menjawab Bu Nur. Jadi untuk saat ini rata-rata input itu sudah 77,88%, dan rata-rata seluruh OPD sudah di atas 80% kecuali DKK. Memang saat ini PR kami di DKK dia masih di bawah, kalau di rata-rata masih di bawah 50%. Memang kami saat ini untuk DKK masih kurang ya untuk input SP2 di BUD. Ini PR kami di situ, Bu. Yang menginput itu OPD atau? OPD, Bu. OPD ya? Okay. Mungkin dari OPD ada yang mau menyampaikan terkait kendalanya penginputan SP2D BUD itu? Mungkin Mas Umar dari DKK. Mas Umar? Silakan Mas Umar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang terkait dengan kendala input sih tidak ada kendala. Cuman kami yang
apa yang disampaikan oleh Mas Rizal tadi memang kami sudah input untuk di Onspan, cuman yang terbaca kan mungkin apakah yang sudah disetujui Pemda atau seperti yang disampaikan oleh Mas Rizal tadi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang kami terkait dengan yang farmasi itu kami ada beberapa, ada 4 atau 2 kontrak yang memang itu tidak bisa tercukupi, Bu. Jadi itu memang dari penyedianya, dari rekannya itu memang sudah nggak bisa untuk, ada suratnya kita yang terkait dengan penyediaan obat itu memang nggak bisa dicukupi karena memang bahan bakunya tidak ada. Ini prosesnya kami terus seperti apa, itu yang mungkin perlu penjelasan lebih lanjut. Saya kira itu, Bu, yang terima kasih. Terima kasih Mas Umar. Ada yang mau menyampaikan lagi yang lain, OPD yang lain? Ini di LH yang masih 0% ini tadi sudah proses review ya Mas ya tadi ya? DLH saat ini proses BAST, Bu. BAST minggu ini, kemungkinan akhir minggu ini input BAST kemudian review. Tidak ada kendala ya? Ini Mas Iwan, Bu. Mas Iwan dari LH. Pak Iwan. Assalamualaikum Ibu, mohon maaf ini nggak bisa virtual background Bu ya, mohon maaf soalnya pakai HP. Kondisinya memang kami minggu ini tuh BAST Bu, masalahnya memang kami sedang menyiapkan administrasinya karena memang penyedia itu lokasinya di Bandung ya Bu ya. Dan memang kemarin kendalanya itu memang ini barang impor, ada beberapa kandungan impor karena memang sensor untuk sistem online pemantauan air sungai ya Bu ya, sehingga satu sisi ya memang seperti tadi diberikan gambaran dari kesehatan, memang untuk impor ini agak-agak susah ternyata. Waktu 4 bulan ini dari penyedia tuh agak mepet katanya ternyata gitu Bu. Kondisinya seperti itu. Jadi memang kendala kami saat ini mungkin kaitan dengan administrasi aja sih. Mudah-mudahan dalam minggu ini seperti yang diharapkan oleh teman-teman DPKAD bisa selesai Bu. Terima kasih Ibu. Suaranya Ibu masih di mute Bu. Ya mohon maaf. Barangnya sudah diterima ya Pak ya? Tapi ya. Oh sudah, barangnya sudah kepasang. Udah kepasang semua, cuma ya itu tadi administrasinya kita belum nututi nih mungkin. Karena memang baru kemarin selesai itu Bu. Oke, semoga aja nanti lancar di administrasinya. Siap Ibu, mohon doanya Ibu. Ya. Yang lain? Dari PD Pati dulu kita kasih kesempatan. Cukup Mas Rizal ya kayaknya ya. Ya nanti. Cukup benar. Mungkin ini benar ada tadi pagi saya WA-an dengan yang menangani bidang irigasi. Waktu dia input tahap 3 untuk volume dan capaian output itu dia tidak bisa menginput atas kegiatan yang sudah diinput di tahap 2. Katakanlah di tahap 2 uangnya dibayarkan untuk pembangunan irigasi itu 50% fisik. Kemudian di tahap 3 ini dia sudah dibayar 100%, fisiknya mau dirubah ke 100%, di aplikasinya enggak bisa. Kayak gitu sih. Mungkin kendala-kendala teknis lah. Ya, nanti kita japrinan aja ya Mas ya. Nanti kita konsultasikan bareng-bareng terkait dengan aplikasi itu. Oke, Bu Nur. Siap. Ada lagi ya Mas? Sampun Bu Nur untuk Pati. Nah, dari OPD Kabupaten Pati ada yang mau disampaikan? Cukup ya? Kalau cukup kita beralih ke Pemda Rembang. BPKAD Rembang, Bu Nur Rohmah. Bisa mendengar suara kami? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bisa Ibu. Ya, terima kasih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Marno, Bapak Hasan, dan Ibu Nur Khalifah serta peserta Zoom baik dari Patim maupun Rembang terkait DAK fisik ini alhamdulillah ini tahap yang selanjutnya ini sudah bisa terrealisasi. Kami izin Bu untuk share. Mangga. Nggih, mangga bener Rahma, mangga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang disampaikan ini ada beberapa yang tidak sama, nggih. Kalau untuk penyaluran dari SP2D dengan BUN ini sudah sama, totalnya ada 57, 115, 936, 631. Namun untuk realisasi SP2D ini totalnya masih selisih, nggih. Mungkin ini kendalanya OPD, ada yang belum input di OMSPAM, namun ini sudah direalisasi terkait SP2D-nya. Ini totalnya ada 52, 716, 216, 512. Ini kami ada 259, 999, 300. Ini untuk realisasi SP2D-nya ini sudah ada 4.782.558.468. Ini kendalanya ini masih tahap monitoring kegiatan. Apabila tidak ada kendala, nanti minggu depan insya Allah ini mau mengajukan pencairan lagi terkait SP2D-nya. Terus yang terkait dengan DAK fisik penugasan kelautan dan perikanan, ini dari pagu kontrak serta penyaluran yang ada di BUN, ini ada 2 miliar 2 juta. Ini realisasi, ini SP2D-nya sudah ada 1 miliar 793.465.000. Ini sementara masih proses pencairan untuk selanjutnya. Terus yang terkait DAK fisik penugasan pertanian, ini untuk yang bertahap dari penyaluran 5 miliar 717.629.376. Ini realisasi SP2D-nya sudah ada 3 miliar 328.312.957. Ini untuk yang sekaligus ini sudah 100%, baik untuk penyaluran dari BUN maupun dari SP2D BUD. Terkait dengan DAK fisik reguler air minum, ini dari penyaluran untuk BUN 4.928.626.100. Ini SP2D-nya ada 1.786.163.006 rupiah. Ini masih tahap proses pencairan untuk menyelesaikan yang sudah ditransfer. Untuk DAK fisik reguler jalan, ini dari penyaluran sebesar 13.763.654.500. Ini SP2D yang ada di BUD sudah ada 10.914.573.041 rupiah. Ini masih proses pencairan. Terkait dengan DAK fisik reguler kefarmasian, dari penyaluran SP2D dari
Bun ini sebesar 1.854.462. Ini ada realisasi SP2D yang ada di BUD sejumlah 699.608.116. Ini yang terkait dengan DAK fisik reguler keluarga berencana, ini yang bertahap dari total penyaluran 437.971.100 rupiah. Ini proses realisasi yang ada di SP2 di BUD ada sejumlah 391.129.000. Ini yang lainnya masih proses pencairan. Adapun yang sekaligus ini masih ada selisih dikit dari penyaluran yang sudah ditransfer sejumlah 798.896.24.826.000. Adapun DAK fisik reguler terkait pengendalian penyakit ini belum ada penyaluran maupun realisasi. Ini sementara masih proses input di BAST, okay. Karena ini barang masih baru mungkin tahap pengiriman ya. Yang terkait dengan DAK fisik reguler penguatan percepatan penurunan stunting, ini dari penyaluran transfer sudah ada sejumlah 93.045.400. Ini SP2D-nya masih kosong. Ini nanti kami dorong agar segera mengambil untuk pencairan ya. Terus yang DAK fisik reguler terkait penguatan sistem kesehatan, ini dari penyaluran sejumlah 950.304.300, realisasinya dari SP2D yang ada di BUD sejumlah 811.443.300. Terkait DAK fisik perpustakaan, ini alhamdulillah sudah terrealisasi semua, ini sudah 100%. Terkait DAK fisik regulasi sanitasi, dari penyaluran sejumlah 2.053.455.600, ini realisasi SP2D-nya sudah ada sejumlah 2.049.975.500 rupiah. Ini masih proses review ya, di inspektorat ya. Terkait dengan DAK fisik reguler untuk tingkat SD dari yang bertahap, dari penyaluran sejumlah 6.534.867.500 rupiah. Ini yang sudah realisasi di BUD, ini ada sejumlah 4.293.255.300 rupiah. Ini kendalanya ini masih proses melengkapi foto. Okay. Terkait yang sekaligus, ini dari sejumlah uang yang sudah ditransfer dari BUN sejumlah 26.222.949.900 sudah realisasi sejumlah 18.852.500.000. Ini yang masih tahap proses pencairan ya. Terkait yang SMP dari proses yang bertahap yang sudah ditransfer sejumlah 1.550.015.100. Ini yang sudah direalisasi di BUD SP2D-nya sejumlah 1.485.725.500 rupiah. Ini kendalanya
masih dalam proses untuk melengkapi foto yang diinput di OnSpam. Terus yang terkait dengan sekaligus ini dari yang sudah ditransfer sejumlah 252 juta. Ini alhamdulillah sudah terrealisasi semua, ini 100%. Jadi yang sudah direalisasi di SP2D keseluruhan ini ada sejumlah 52 miliar 716 juta 216.512 rupiah. Ini mungkin karena ada selisih antara realisasi SP2D yang ada di BUD, yang ada di KPPN dengan ada yang di BUD kami, ini mungkin OPD ini banyak yang belum input di OnSpam sehingga terjadi selisih. Dan untuk kekurangan dalam pentransferan maupun realisasi ini kami akan berusaha untuk mendorong supaya nanti harapannya sebelum tanggal 15 Desember ini sudah bisa terrealisasi semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Nur, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Rohmah atas pemaparannya. Ini yang kami konfirmasi, jadi rendahnya persentase pencairan untuk yang tadi itu 15 karena memang belum OPD belum input di OnSpam nggih. Ini yang sebagian itu OPD belum input di OnSpam, terus sementara yang ada di Dinkes ini kan masih ada belum transfer, belum ada penyaluran, belum ada perealisasian. Ini karena masih proses input di BASP. Sementara di Dinkes itu PT-nya itu banyak sekali, jadi harus masih perlu waktu untuk proses input itu. Assalamualaikum. Terus yang untuk sekaligus SD kemarin ya Bu Nur, mohon maaf ya untuk 26M itu belum di input juga. Itu kan sudah salur ya, tapi udah cair ya itu. Ini sudah direalisasi Bu, sejumlah 18 miliar. Yang sekaligus 852.500.000. Ini kendalanya masih proses melengkapi foto Bu untuk melengkapi foto ya. Mohon dipantau dan dimotivasi terus nih Bu ya. Terus ini terkait dengan tahap 3 Bu ini. Tahap 3 ini kan Rembang kan belum ada salur satupun ini. Belum ada. Gimana progresnya ini Bu? Nanti mungkin minggu depan akan kita kumpulkan OPD penerima DAK fisik, mungkin di ruangnya kelas 3. Mungkin kalau kita memungkinkan nanti kita juga baik untuk dari KPPN nanti kita undang lewat Zoom mungkin insya Allah Bu. Karena ini tadi tidak ada yang ikut ya Bu ya? Ini sudah kami share, cuma mungkin karena kesibukan ada kegiatan yang berbarengan nih Bu. Kan ini kalau kayak Pak Ade, Nuwun Sewu kan sudah ini ya tinggal berapa tadi itu 3 atau 4 bidang lagi. Ini Rembang belum ada dan sesuai dengan arahan dari Bapak Pimpinan tadi Pak Marno kan akhir November kalau bisa sudah clear kita gitu nggih. Biar ini. Jadi kalau memang nanti ada kendala di OnSpam-nya atau gimana, insya Allah kami bisa bantu Bu. Agar ini segera tersalurkan semua minimal tahap 3-nya gitu nggih. Tahap 3-nya Rembang ada 9 bidang sebidang nggak salah ya. Belum ada satu pun. Jadi mohon nanti diinikan lagi dengan OPD-nya nggih Bu nggih. Ada dari Pak Ahmad, ada yang mau menambahkan? Pak Ahmad mau menambahkan Pak Ahmad? Cukup Bu. Kalau dari paparan Mas Rizal sama Bu Nur tadi, perbedaan mencolok antara data kami di KPPN dengan data Bapak Ibu di BPKAD, terutama jumlah SP2D yang terbaca, menurut hemat kami karena di BPKAD itu masih ada satu tahap yang belum diselesaikan, yaitu persetujuan dari Pemda. Mungkin untuk mencapai persetujuan itu, setelah data SP2D diinput oleh OPD,
ada tahapan lagi, mungkin direview atau apa seperti apa, sehingga secara catatan oleh BPKD itu sudah dicatat, tetapi oleh aplikasi Omspan yang terbaca oleh KPPN belum dicatat. Karena memang terlalu mencolok, tadi kan kita lihat perbedaannya sangat jauh. Nggih. Semoga nanti kita cari solusinya, bagaimana caranya dari data yang sudah diinput oleh OPD di aplikasi Omspan itu bisa segera diselesaikan sampai tahap persetujuan oleh Pemda, sehingga oleh aplikasi Omspan di KPPN bisa terbaca, sehingga seperti tadi Bu Nur Khalifah informasikan bahwa penyaluran di tahun kemarin penyaluran Dakfisik Kabupaten Pati bagus, tetapi karena realisasi SP2D-nya yang terbaca oleh aplikasi Omspan itu masih rendah, sehingga belum dapat istilahnya ranking ya juara. Nggih. Jadi kita juga baru ngeh bahwa ada tahapan yang mungkin nanti Mas Rizal maupun Bu Nur bisa koordinasikan dengan internal Pemda bagaimana caranya sehingga data SP2D yang diinput oleh OPD ini segera dapat terbaca oleh aplikasi Omspan, sehingga kami di KPPN, CQ pimpinan kami bisa membaca dengan benar bahwa tidak ada idle money, Bu. Jadi itu bukan cuman permasalahan perbedaan data, tetapi ada wacana atau pemikiran jangan-jangan uang yang oleh KPPN itu sudah kita salurkan ke RK Bun, dari RK Bun ke RK Pemda, itu belum dipakai oleh OPD untuk kegiatan, sehingga terdapat selisih yang cukup signifikan. Tapi ternyata setelah informasi dari Bapak Ibu, kita memahami bahwa sebetulnya dana yang kita salurkan itu bisa segera dipakai untuk realisasi. Akan tetapi karena proses penginputan SP2D di aplikasi Omspan belum sampai tahap terakhir, sehingga oleh aplikasi belum terbaca. Begitu saja Bapak Ibu, mohon perhatiannya, sehingga di aplikasi Omspan itu kalau kita lihat biar tidak terjadi deviasi yang sangat lebar antara nilai SP2D BUN dengan SP2D BUD. Terima kasih, Bu Nur. Terima kasih Pak Ahmad. Mungkin kita kasih waktu untuk inspektorat ya Pak Ahmad ya. Ada hadir dari Pati maupun Rembang? Monggo. Betul nggak Mas Rizal? Dari inspektorat Pati? Ada. Bu Nur Rahmah dari inspektorat Kabupaten Rembang ada yang hadir? Jangan. Tidak ada ya? Tidak ada Mas Rizal ya? Dari inspektorat? Sepertinya kok nggak ada ya Bu? Nggak ada, Kelewat ya. nggih. Berarti aman-aman saja reviewnya ya. Padahal kami mau mendengar juga ini terkait kendala review atau seperti apa prosesnya biar nggak istilahnya sidik-sidik nutoh BPKAD sama BD ya. Ya udah enggak apa-apa. Pak Ahmad untuk rekan pajak cukup atau gimana? Untuk rekan pajak daerah sementara cukup. Mungkin kami beri kesempatan untuk Pak Taifur dari KPP Pratama, mungkin ada informasi yang bisa disampaikan ke Bapak Ibu BPKD. Monggo silakan Pak Taifur, waktu kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom ini, termasuk Pak Marno ya. Izin kami bergabung. Terima kasih ya undangan dari Pak Ahmad Hasan tadi, meskipun agak mepet ya, tapi ya enggak apa-apa. Terima kasih tetap saya sampaikan. Terkait tugas kami pengamanan pajak ya, ini mendekati akhir tahun, biasa kita diminta laporan-laporan nanti mungkin di
Desember atau apa, biasa pagu, realisasi, terus nanti masih ada potensi berapa. Seperti itu untuk teman-teman OPD. Terus yang kemarin untuk permintaan itu yang di Rembang, saya untuk Dispermades memang masih ada kendala. Dari 287 desa masih kurang 88 desa yang belum menyampaikan laporan. Ini kan teman kami yang kan dikirim lewat email yang mengawasi setiap hari, masih posisi sampai sekarang masih ada 88 desa. Terus yang untuk padi ada beda sih antara yang kami minta sesuai yang diminta oleh Kanwil itu yang padi harusnya kan dipisah antara ADD dan dinas desa. Tapi untuk padi kemarin menyerahkan semua, cuman digabung yang dilaporkan itu APBDes. Jadi agak aneh ya. Kita masih ada kesulitan sih. Tujuan dari Kanwil itu kan nanti apa istilahnya melihat efektif rate pajaknya dari pagu itu berapa persen. Ini kemarin kita masih ada kesulitan karena belum sesuai formatnya. Terus dari dana desa ini ya mungkin masukan atau apa ya. Kalau selama ini yang OPD pajak-pajak yang disetor oleh bendara OPD itu kan oleh KPPN sudah dibuat rekonsiliasi. Itu sangat membantu sekali Bapak Ibu, kami terbantulah. Nah, yang untuk dana desa ini ada yang kececer, terus terang. Ada yang rate-nya masih kecil sekali. Ada yang besar 4%, ada yang di bawah 1%, ada yang masih kosong. Menurut administrasi kami, ya memang perlu klarifikasi di situ. Mungkin loh ya, dalam Siskudes barangkali untuk apa LPG atau apa realisasi penggunaan nanti juga ada realisasi pembayaran pajaknya, ada inputan NTPN-nya di situ di sistem. Jadi nanti bisa lebih valid atau gimana lah. Nanti kalau memang benar-benar sudah disetor gitu. Mungkin itu ya yang sementara yang bisa saya sampaikan. Terus tadi saya diskusi sama teman-teman kasih pengawasan. Ini kan semua desa itu ada, di kami itu ada yang ngawasi. Ada rencana untuk berkirim surat kepada desa-desa yang tadi saya sebutkan masih kurang dari yang seharusnya atau belum ada yang setor. Itu kami izin ya ke Dispermades, teman-teman kami akan secara teknis ya, nanti kan masing-masing desa yang kurang itu siapa saja, terus kira-kira kami ada rate-nya itu masih ada yang kurang, itu nanti akan dikirim surat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saifur. Mungkin teman-teman di Pemda dan Dispermades juga bisa nanti disampaikan ke desa-desanya ya, BPKAD juga. Baik Bapak Ibu, saya kasih kesempatan sekali lagi, ada yang mau disampaikan dari Bapak Ibu serta Zoom kali ini? Kalau tidak ada, langsung menutup dari Pak Marno. Monggo Pak Marno. Terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagai penutup Bapak Ibu, sedikit saja kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dari tadi paparan-paparan yang disampaikan
Di sana tergambar bagaimana Bapak Ibu begitu bersemangat dan punya sinergitas yang kuat dengan kita dan seluruh pihak yang terkait dengan penyaluran dak fisik dan dana desa untuk sama-sama memperlancar, mempercepat penyaluran dak fisik dana desa dan juga untuk merealisasikannya di lapangan. Dan juga kami apresiasi bahwa banyak hal yang sudah Bapak Ibu siapkan terkait dengan percepatan dak fisik dana desa, seperti tadi dari Rembang itu sudah mempersiapkan proses-proses untuk dana desa 2023 ini sangat luar biasa dan kami sangat apresiasi atas upaya-upaya seperti ini. Dan juga di dalam penyelesaian penyaluran dak fisik dan dana desa, alhamdulillah Bapak Ibu sangat konsen terkait dengan penyelesaian penyaluran dak fisik dana desa tahun 2022 dan semangatnya kita sama-sama mengawal agar semuanya bisa tersalurkan dengan baik. Walaupun tadi ada informasi memang ada beberapa yang gagal salur karena memang mungkin di luar kemampuan kita ya untuk melaksanakan kontrak-kontrak tersebut. Sekali lagi Bapak Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas semangat kita semuanya, komitmen kita semuanya untuk mengawal penyaluran dak fisik dana desa yang memang ini benar-benar menjadi dana prioritas yang dialokasikan APBN untuk mempercepat pembangunan di daerah dan mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya di tengah-tengah kemarin dampak pandemi maupun juga di tengah-tengah kondisi perekonomian dunia ya yang memang belum stabil, namun alhamdulillah ekonomi di Indonesia masih cukup bagus yang diperlihatkan dengan pertumbuhan ekonomi masih sampai triwulan 3 kemarin masih di atas 5 gitu ya, bahkan itu tertinggi kedua kalau nggak salah ya di antara negara-negara G20 gitu. Dan mudah-mudahan benar-benar dana-dana yang dialokasikan oleh APBN maupun juga APBD ini benar-benar bisa memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi di daerah. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Mohon terus kita lanjutkan sinergitas kita di dalam mengawal dak fisik dana desa untuk periode-periode mendatang dan juga kita upayakan bahwa di tahun 2022 bisa kita tutup dengan pengelolaan yang semakin sempurna. Demikian Bapak Ibu, demikian Bu Nur. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marno. Bapak Ibu sekalian, acara demi acara telah kita selesaikan. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan semoga apa yang kita kerjakan bermanfaat bagi masyarakat dan diri kita juga. Dan saya sebagai pembawa acara sekaligus moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata maupun sikap kami. Sampai jumpa di bulan depan Zoom yang akan datang dan semoga aja di bulan depan kita sudah salur 100% baik di dana desa maupun DAK fisik Bapak Ibu ya. Bismillah, insya Allah kita bisa. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.